Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji kompetensi 5 kelas 8 SMP. Adapun materi yang akan kita pelajari pembahasan soalnya yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, untuk yang pertama kali bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, langsung saja dari sekalian kita lihat soalnya. Uji kompetensi 5 berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung saja dari sekalian kita lihat ke soal nomor 1. Jika P dan Q merupakan anggota bilangan cacah, maka himpunan penyelesaian dari 2P ditambah Q sama dengan 4 adalah P dan Q merupakan anggota bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari 0, jadi kita bisa gantikan P dan Q-nya dengan bilangan cacah. Kita mulai dari 0. Ketika P-nya 0, berarti ini kita kalikan jadi 2 dikali 0 ditambah Q sama dengan 4. 2 dikali 0, 0. 0 ditambah Q sama dengan 4. Jadi Q-nya 4. Ini Q sama dengan 4. Kemudian kalau P-nya 1, jadi 2 dikali 1 ditambah Q sama dengan 4. 2 dikali 1, 2. Q sama dengan, ini positif pindah jadi negatif. 4 dikurang 2. Jadi Q-nya 2. Kemudian jika P-nya 2, ya, ini kita buat jadi 2 dikali 2 ditambah Q sama dengan 4. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah Q sama dengan 4 ya. 4 ditambah Q sama dengan 4. Jadi Q-nya sama dengan 0 ya. Sekarang kita lanjut jika P-nya 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang jika P-nya 3 dari sekalian. Jika P-nya 3, jadi 2 dikali 3 ditambah Q sama dengan 4 ya. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah Q sama dengan 4. Jadi Q-nya sama dengan 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yang pertama 0,4 ini. P-nya 0, ini 0,4, Q-nya 4. Kemudian P-nya 1,2. Kemudian 2,0. 3, negatif 2. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Selesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0 dan X dikurang 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Kita bisa ubah bentuknya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Ini X dikurang 3Y sama dengan 5. Jadi kalau ini negatif, kita pindahkan jadi positif. Ini negatif, pindah positif. Persamaan pertama, ini kita kali dengan 1. Kemudian persamaan kedua, kita kali dengan 3. Nah, jadi persamaan yang atas, kita kali koefisien X yang bawah. Persamaan yang bawah, kita kali koefisien yang atas. 3X dikali 1, ini tetap 3X. Kemudian 2 dikali 1 tetap 2Y sama dengan 4 dikali 1 tetap 4. Ini kita kalikan 3, jadi 3 dikali 3. 3 dikali X maksudnya, 3X. Kemudian negatif 3 dikali 3, negatif 9Y. Ini ya. 5 dikali 3, 15. Kemudian kita kurangkan. Ini adik-adik bisa dikurang bisa ditambah, tapi untuk kasus ini sama-sama positif yang kita mau eliminasi, jadi kita kurangkan. Jadi misalkan kapan kita akan tambahkan ketika satu positif satu negatif. 3X dikurang 3X 0, 2Y dikurang 9Y, ini jadinya negatif positif ya. 11Y
sama dengan 4 dikurang 15 jadi negatif 11. Jadi Y-nya adalah negatif 1. Nah, sekarang Y negatif 1 kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang kedua saja. X dikurang 3. Y-nya negatif 1 sama dengan 5. Jadi X negatif 3 dikali negatif 1 ini positif 3. Positif 3 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5 dikurang 3. Jadi 2. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah 2, negatif 1. B ya. Soal nomor 3, selesaian sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 8 adalah. Nah, X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nilai A ditambah B adalah. Sama adik-adik sekalian, kita cari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, ini kita samakan dulu koefisiennya. Kita kali 3. Ini kita kali 2. Kalau kita kali 3, 3 dikali 2 ya. 2X dikali 3 jadinya 6X. Ini 6X. Kemudian 3 dikali 3, 9. Jadi 9Y. 12 dikali 3, 36. Ini kita kalikan 2. 3 dikali 2, 6X. 2 dikali 2 jadinya 4 ya. Positif 4Y sama dengan ini ya. 4Y sama dengan 8 dikali 2, 16. Ini kita eliminasi, kita kurangkan. 6X dikurang 6X, 0. 9Y dikurang 4Y jadi 5Y sama dengan 36 dikurang 16 jadi 20. Y-nya 20 dibagi 5 jadi 4 ya. Nah, sekarang Y-nya 4 kita substitusi salah satu persamaan. Ini misalkan kita ambil persamaan pertama 2X ditambah 3Y. 3Y, Y-nya 4. 3 dikali 4 jadi 12. Ditambah 12 sama dengan 12 ya. Ini 12. Kemudian 2X sama dengan 12 dikurang 12. 0. Ini positif pindah jadi negatif. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, dari sekalian X sama dengan A. Jadi ini nilai A-nya adalah 0. Y sama dengan B. Jadi B-nya 4. B. Ini 4 B-nya ya. Yang ditanya A ditambah B. Berarti A-nya 0 ditambah 4. Jadi jawabannya adalah 4. D ya. Ini soal nomor 3. Soal nomor 4. Titik potong antara garis Y sama dengan 4X dikurang 11. Dengan garis 3Y sama dengan negatif 2X dikurang 5. Nah, untuk soal ini adik-adik sekalian, kita bisa substitusi langsung, boleh ya. Karena ini sudah Y sama dengan, jadi kita gantikan saja ini 3 dikali Y-nya ini kita ganti dengan 4X. Ini kita ambil dari sini ya. Y-nya kita ganti dengan ini, 4X dikurang 11. Sama dengan, ini tutup kurung dulu ya, negatif 2X dikurang 5. Ini metode substitusi. 3 dikali 4, 12. Jadi 12X. 3 dikali negatif 11, negatif 33. Sama dengan negatif 2X dikurang 5. Ini 12X. Negatif 2X pindah jadi positif. Positif 2X sama dengan negatif 5. Ini negatif pindah jadi positif ya. Jadi ditambah 33. 12X ditambah 2X jadi 14X. Sama dengan 33 dikurang 5. Berapa? 28 ya. 28. Jadi X-nya 28 dibagi 14. Jadi hasilnya adalah 2. Sekarang kita cari Y-nya. Ini Y-nya tadi adalah 4X. Ini Y-nya ya. Dikurang 11. 4 dikali X-nya 2.
dikurang 11. Jadi 8 dikurang 11 negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, atau titik potongnya adalah 2, negatif 3. Jawabannya C ya. X dulu baru Y. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5, adik sekalian. Selesaian dari sistem persamaan 3X ditambah Y sama dengan negatif 1 dan X ditambah 3Y sama dengan 5 adalah, kita eliminasi langsung ya, kita keluarkan dulu. 3X ditambah Y sama dengan negatif 1. Kemudian ini X ditambah 3Y sama dengan 5. Ini kita kali dengan 1. Ini kita kali dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 3X dikali 1, 3X. Kemudian Y dikali 1, positif Y. Jadi ini ada di sekalian, ini dikali ke sini ya. Ini kali sini, ini dikali sini ya. Ini negatif 1 dikali 1. Jadi negatif 1. Kemudian ini juga X dikali 3, 3X ya. Kemudian 3Y dikali 3, 9Y. Kemudian 5 dikali 3, 15. Nah, sekarang kita kurangkan. 3X dikurang 3X habis. Y dikurang 9Y. Jadi negatif 8Y sama dengan, ini negatif 1 dikurang 15. Jadi negatif 16 adik sekalian. Y-nya negatif 16 dibagi negatif 8. Jadi hasilnya 2. Ini Y-nya. Sekarang kita cari X-nya. Kita ambil persamaan kedua saja di sini ya. X ditambah 3 dikali Y. Y-nya 2. 3 kali 2 jadi 6. Sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 dikurang 6. Jadi negatif 1. Ini 6 positif pindah jadi kurang. Jadi X-nya negatif 1, Y-nya 2. Negatif 1,2. Jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Pasangan X, Y yang merupakan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Masih sama adik sekalian, kita kali sesuai dengan koefisiennya ya. Misalkan kita mau eliminasi Y adik sekalian. Nah, kita boleh gunakan KPK. KPK 2 dengan 4 itu kan 4. Berarti ini bisa kita jadikan 4 semua. Ini kita kali 2. Ini kita kali dengan 1 ya. Karena kan KPK-nya 4 tadi. Nah, ini kita kali 2. Ini kita mau eliminasi Y. Jadi kita lihat koefisien Y-nya. Kita kali dengan 2 jadinya 10X. 10X ditambah 4Y ya. Ditambah 4Y. Kemudian ini 4 ya. Sama dengan 15 dikali 2. 30. Kemudian 3X dikali 1, 3X. 4Y dikali 1 tetap 4Y. Sama dengan 23 dikali 1, 23. Nah, sekarang kita eliminasi, kita kurangkan. 10X dikurang 3X ini 7X. 4Y dikurang 4Y habis. 30 dikurang 23 ini 7 jadinya. Ini 7, jadi X-nya sama dengan 7 dibagi 7, 1. Nah, ini untuk X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Kita ambil saja persamaan kedua misalkan ya. 3X ditambah 4Y. Oh ini tadi X ya. Sorry. Nah, sekarang kita ambil ke persamaan 2 misalnya dari sekalian. Ini 3X ditambah 4Y sama dengan 23. 3 dikali X-nya 1. Jadi tetap 3. 3 ditambah 4Y sama dengan 23. Jadi 4Y sama dengan 23 dikurang 3 ya. 23 dikurang 3 ini hasilnya 20. Jadi Y-nya adalah 20 dibagi 4. Jadi 5. Jadi hasilnya X-nya 1, Y-nya 5. 1,5. Jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Selesaian dari 1 per Y ditambah 2 per X sama dengan 4 dan 3 per Y dikurang 1 per X sama dengan 5 adalah. Nah, dari sekalian, ini bentuk pecahan.
Jadi adik-adik bisa buat permisalan gitu ya. Jadi permisalannya, misalkan yang 1 per Y, ini kita misalkan A. Misal A ini sama dengan 1 per Y. Kemudian yang B-nya kita misalkan 1 per X. Nah, jadi persamaan ini kita bisa rubah menjadi 1 per Y. 1 per Y itu kan A. Jadi A ditambah, nah ini 2 per X itu sama artinya dengan 2 dikali 1 per X. Jadi 1 per X-nya B, jadi 2B ini ada di sana. 2B sama dengan 4. Nah, sekarang yang ini 3 per Y. 3 per Y sama artinya dengan 3 dikali 1 per Y. Jadi kita bisa rubah menjadi 3, 1 per Y-nya A, jadi 3A. Dikurang 1 per X. 1 per X-nya tadi adalah B. Jadi ini kita kurang B. Sama dengan 5. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kita bisa eliminasi ya, kita bisa eliminasi. Misalkan kita mau eliminasi A misalnya, kita mau eliminasi A berarti koefisien A harus kita samakan. Yang pertama kita kali koefisien A yang kedua, jadi kita kali 3 ini. Yang ini kita kali 1 biar nanti koefisien A-nya sama. 3 dikali A 3A, kemudian 2B dikali, ini tambah ya, 2B dikali 3 jadi 6B. Kemudian ini 4 dikali 3 12. Kemudian 3A dikali 1 3A. Negatif B dikali 1 negatif B sama dengan 5 dikali 1 5. Kita eliminasi, kita kurangkan. 3A dikurang 3A habis. 6B dikurang negatif B. Jadi ini 7 adik-adik ya. 6 dikurang negatif 1, jadi 7. 7B sama dengan 12 dikurang 5, ini juga 7. Jadi hasilnya adalah B sama dengan 7 dibagi 7, itu 1. Nah, B-nya 1, kita cari A-nya tinggal. Misal kita ambil persamaan yang pertama yang atas ini. A ditambah 2B, 2 dikali 1, jadi 2, sama dengan 4. Ini A sama dengan 4 dikurang 2, jadi 2, karena ini pindah ya. Nah, A-nya 2, B-nya 1. A tadi itu sama dengan 1 per Y. Jadi, A sama dengan 1 per Y. Jadi, A-nya tadi 2 ya, sama dengan 1 per Y. Sehingga Y-nya adalah 1 per 2. Ini pindah. Y ke depan, ini pindah ke belakang kayak gini. Nah, Y-nya 1 per 2. Sedangkan B tadi sama dengan 1 per X. B ini sama dengan 1 per X. B-nya kita dapat 1 ya. Jadi 1 sama dengan 1 per X. Jadi X-nya 1 dibagi 1. Nah 1 ya. Jadi X sama dengan 1. Y sama dengan setengah. Jadi jawabannya adalah D. Mana scroll kita. Ini ya D. Mouse maksudnya ya. Nomor 8. Oke adik-adik sekalian. Untuk ke soal nomor 8 kita lanjutkan. Tapi ingat sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe ayo tekan tombol subscribe di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal cerita adik-adik sekalian. Ini soal nomor 8 ini berkaitan dengan soal cerita SPLDP. Harga 3 celana dan 2 baju adalah 280.000. Sedangkan harga 1 celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp210.000. Harga sebuah celana adalah. Nah, kita bisa buat model matematikanya dulu. Ya. Model matematikanya, kita misalkan celana itu C. Kemudian baju ini kita misalkan B. Sehingga model matematikanya adalah 3C, 3 celana ditambah 2B, 2 baju, ini sama dengan 280.000. Nah, kemudian harga 1 celana berarti 1C atau C. Dan 3 baju berarti 3B ya. Ini sama dengan 210.000. Nah, kita diminta harga sebuah celana. Berarti 1C ya. Nah, untuk dapatkan C, kita
langsung saja eliminasi yang B-nya. Nah, agar B-nya habis, ini kita kali 3, kita kali dengan koefisien B yang bawah. Yang bawah kita kali koefisien B yang atas, dikali 2. Nah, kita kali 3 semua. 3 dikali 3, 9. 9C ditambah 2 dikali 3, 6 ya. 6B sama dengan 280.000 dikali 3. 3 dikali 8, 24. 3 dikali 2, 6, 8 ya, 84. Ini 840.000 ya. 840.000. Kemudian ini kita kali 2. 2C ditambah 3B dikali 2 jadi 6B sama dengan 21.000 dikali 2. Ini 42.000 ya. 42.000. 420.000. Nah, kemudian kita kurangkan 9 dikurang 2, 7. 7C sama dengan ini 6B dikurang 6B habis 840.000 dikurang 420.000 jadi 420.000. Nah, tinggal C-nya 420.000 dibagi 7 jadi 60.000. Jadi harga satu celana adalah 60.000. Oke, B jawabannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka umur anak tersebut adalah. Baiklah dari sekalian, di sini misalkan ayahnya kita buat A. Anaknya kita buat B, kayak gitu ya misalnya. Selisih umur ayah dengan anaknya, berarti A dikurang B. Nah, ini 40 tahun. Kemudian jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anak, berarti A-nya sama dengan 3 dikali B, ada 3B. Maka umur anak tersebut adalah, kita cari B artinya ya. Kita cari B. Jadi ini bisa kita substitusi, kita gantikan dulu boleh 3B, ini 3B ya, A-nya kita ganti 3B dikurang B, sama dengan 40. 3B dikurang B jadi 2B sama dengan 40. B sama dengan 40 dibagi 2, 20. Maka umur anak tersebut adalah 20. Oke, langsung saja adik-adik sekalian. Karena ini diminta umur anak. Kalau misalkan diminta juga umur ayahnya, berarti ayahnya kan 3B. 3 dikali 20, 60 berarti ya. Nah, itu kalau misalnya ditanya. Nomor 10. Jumlah dua buah bilangan caca adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut adalah. Oke. Bilangan caca mulai dari 0 adik-adik sekalian. Kita misalkan bilangannya itu adalah A dan B. Jadi jumlah dua bilangan itu A ditambah B 65. Selisihnya 15. A dikurang B sama dengan 15. Ini bisa kita langsung eliminasi ya. Karena sudah sama koefisiennya. Kalau kita kurangkan dapat B. B dikurang negatif B berarti 2B ya. 2B sama dengan 65 dikurang 15 jadi 50. Nah, B-nya sama dengan 50 dibagi 2. 25 ya. Nah, dapat B-nya 25. Sekarang kita cari misalkan A-nya. Kita ambil persamaan pertama. A ditambah B. B-nya 25. Sama dengan 65. Jadi A sama dengan 65 dikurang 25. Jadi 40. Nah, yang ditanya adalah bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut. Berarti bilangan B-nya 25 jawabannya yang terkecil. Nomor 11, harga 5 buah kue A dan 2 buah kue B Rp4.000, sedangkan harga 2 buah kue A dan harga 3 buah kue B Rp2.700. Jadi harga sebuah kue A dan 2 buah kue B adalah, kita cari masing-masing harganya dulu. Kita buat model matematikanya. Kue A misalkan A. Jadi 5A ya. Ini 5A. Kemudian ditambah 2B. Ditambah 2B. Sama dengan 4.000. Kemudian 2 kue A. 2A. Agak berat ya HP laptopnya. 2A. Ditambah 3B
3B sama dengan 2700. Nah, kita kurangkan adik-adik sekalian. Belum bisa ya, karena belum sama. Kita kali silang dulu. Kita mau eliminasi, misalkan eliminasi B saja ya. Ini kita kali 3. Ini kita kali 2. Kita mau eliminasi B. 5 dikali 3, 15. Jadi 15A ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6 ya. 6B sama dengan 4000 dikali 3, 12.000. Kemudian persamaan yang kedua, 2A dikali 2, ini 4A. Ditambah 3B dikali 2, jadi 6B. Ini ditambah dari sekalian. Kemudian sama dengan 2700 dikali 2, 5400. 5400. Sekarang kita kurangkan 15A dikurang 4A jadi 11A. 6B dikurang 6B habis ya. Nah, ini 12.000 dikurang 5.400. Ini 6.600 ya. 11 kurang 5, 6.600 berarti ya. 6.600. Sehingga A-nya 6.600 dibagi 11. Jadi hasilnya adalah 600. Dapat A 600, kita cari B-nya. Misalkan kita ke persamaan pertama. 5A, 5 dikali 600. Jadi 3000 ya. 3000 ditambah 2B sama dengan 4000. Nah, 2B sama dengan 4000. Ini positif pindah jadi negatif. Dikurang 3000. Jadi hasilnya 1000 ya. 1000 dibagi 2 jadi 500. Nah, dapat kue A 600, kue B 500. Yang ditanya adalah harga sebuah kue A dan 2 buah kue B. Kue A 600, 1 buah ditambah 2 buah kue B. Kue B 500 dikali 2 jadi 1000. Jadi hasilnya adalah 1600. B ya. Oke, kita lanjut adik-adik sekalian ke soal nomor 12. Jika penyelesaian persamaan 2X dikurang 3Y sama dengan 7 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 4 adalah X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka nilai A dikurang B adalah. Baiklah adik-adik sekalian, kita langsung eliminasi saja. Ini 2X kemudian dikurang 3Y sama dengan 7. Ini 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita mau diminta A dikurang B. Ini kita kalikan. Kita kali 3, ini kita kali 2. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 2, 6 ya. 6X dikurang 9Y sama dengan 21. 3 dikali 2, ini 6X masih sama. 2 dikali 2, 4. 4Y sama dengan 8. Kita eliminasi. Ini sama-sama positif, berarti kita kurangkan 9. Negatif 9 dikurang 4, jadi negatif 13. 21 dikurang 8, 13 ya. Jadi Y-nya adalah negatif 1. Y-nya negatif 1 kita substitusikan ke salah satu persamaan. 2X negatif 3Y. Negatif 3 dikali negatif 1, jadi plus 3. Sama dengan 7. Jadi 2X sama dengan, ini positif berarti pindah jadi negatif. 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4 ya. X sama dengan 4 dibagi 2. 2. Nah, X itu sama dengan A. Kemudian Y itu sama dengan B. Yang ditanya adalah A dikurang B. Jadi 2 dikurang B-nya negatif 1. Negatif 1. Jadi hasilnya adalah 3. Ini jawabannya adalah D ya. Nomor 13. Panjang suatu persegi panjang adalah 1 cm lebih dari lebarnya. Ini artinya panjangnya sama dengan 1 ditambah lebarnya. Jika keliling persegi panjang adalah 30. K-nya 30. Ini. Pertanyaan, maka luas persegi panjang tersebut adalah.
Adik-adik sekalian, rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Itu keliling. Jadi keliling itu 2 dikali panjang tambah lebar. Artinya kalau keliling yang kita bagi 2, ini kan 15. Berarti 15 itu adalah panjang ditambah lebar, adik-adik sekalian. Nah, panjang ditambah lebar ini sama dengan 15. Karena ini 2 dikali panjang tambah lebar ya. Nah, panjangnya 1 ditambah lebar. Artinya ini 1 ditambah lebar. Ini kita pakai jalan ya. Sama dengan 15. Jadi 2 lebar sama dengan 14. Lebarnya 14 dibagi 2. Jadi 7 ya. Nah, panjangnya 1 ditambah 7. Jadi 8. Nah, yang ditanya adalah luasnya. Luas panjang dikali lebar. Panjangnya 8 dikali 7. Jadi 56 cm persegi. C jawabannya ya. Soal nomor 14. Jika 3x dikurangi sama dengan 15 dan x ditambah 3y sama dengan 3, maka hasil dari x dikurang 2y adalah. Oke, kita eliminasi dulu adik-adik sekalian. Ini 3x dikurang y sama dengan 15. Kemudian x ditambah 3y sama dengan ini 3y sama dengan 3. Nah, kita eliminasi. Ini kita kali 1. Ini kita kali dengan 3. Nah, 3 dikali 1, 3. 3x dikurang y sama dengan 15 tetap. Kemudian ini 3 dikali 1, 3 ya. 1 dikali 3. Kemudian ini tadi 3y ini tadi ya. Ini 3y ya. 3y dikali 3 jadi 9y plus 9y sama dengan 3 dikali 3, 9. Kita kurangkan, 3x dikurang 3x habis, negatif y dikurang 9y, jadi negatif 10y. Sama dengan 15 dikurang 9, jadinya 6 ya, 6. Y sama dengan 6 dibagi negatif 10. Negatif 6 per 10. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. X ditambah 3Y sama dengan 3. Y-nya tadi X ditambah 3 dikali negatif 6 per 10. Sama dengan 3. Ini X dikurang 18 ya. 18 per 10. 18 per 10 sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 3 ditambah 18 per 10. Ini 3 kali 10, 30. 30 jadi 48 ya. 48 per 10. Ini X-nya. Yang ditanya adalah X dikurang 2Y. X-nya 48 per 10 dikurang 2 dikali negatif 6. 2 dikali negatif 6 positif 12 ya. 12 per 10. 48 ditambah 12, 60. 60 dibagi 10 jadi 6. Jawabannya B adik sekalian. Nah, ini untuk soal nomor 14. Soal nomor 15 sama. Kita misalkan A-nya ini ya. Kita misalkan A-nya adalah 1 per X. B-nya 1 per Y. Jadi ini sama saja 2A dikurang 2B sama dengan negatif 3. Kemudian ini 2A ditambah 6B sama dengan 1. Kita bisa eliminasi langsung. Jadinya 2A dikurang 2A habis. Negatif 2 dikurang 6. Negatif 8 ya. Negatif 8B. Negatif 3, negatif 1. Jadi negatif 4. B-nya sama dengan
B sama dengan 1/2 ya, 1/2. Sekarang yang cari yang A-nya. A-nya kita buat 2A dikurang 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi dikurang 1 adik-adik sekalian. Ini sama dengan negatif 3. Jadi 2A sama dengan negatif 3 ditambah 1. Jadi negatif 2. A sama dengan negatif 1 ya. Nah ini dapat A dan B-nya. Sekarang kita cari nilai X-nya. Tadi A sama dengan 1/X. A sama dengan 1/X. A-nya adalah negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan 1/X. Jadi X-nya adalah negatif 1. Ini pindah dari sekalian. Kemudian yang B-nya 1/Y. B sama dengan 1/Y. B-nya setengah. Setengah sama dengan 1/Y. Jadi kita kali silang. Y sama dengan, ini kali sini. 1 kali Y, 1 kali 2, 2. Y sama dengan 2. Jadi jawabannya negatif 1,2. Negatif 1,2 A. Nomor 16. Manakah di antara bilangan berikut ini yang merupakan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel? Kita coba dari sekalian. Selesaian ini harus menjadi penyelesaian dari kedua persamaan ini. Ini kita rubah saja langsung. Sini. Kita substitusikan aja misalkan. 4. Ini kan Y sudah sama dengan 4X ditambah ini 6 dikali Y-nya. Ini kita ganti dengan ini. Negatif 2/3 X dikurang 1 sama dengan negatif 6. Nah ini 4X ditambah 6. Kita langsung aja. 6 dibagi 3 ini 2. 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4 ya. Ini negatif 4 jadi. Negatif 4X. Ini 6 dikali negatif 1, negatif 6. Sama dengan negatif 6. Ini 0. 0 negatif 6 sama dengan negatif 6. Jadi tidak ada selesaian ini. Nah, kayaknya nggak dapat. Jadi tidak punya penyelesaian ya. Langsung aja C. Gitu. Kita tidak akan dapat nilai X-nya. Tidak dapat nilai Y-nya. 17. Manakah titik berikut yang merupakan selesaian dari sistem persamaan? Ini kita cari sama-sama langsung. X-nya sudah ada. Kita gantikan 2Y dikurang 5 ditambah 3Y sama dengan 10. 2Y tambah 3Y jadi 5Y sama dengan, ini tadi 10 ya. 10 ditambah 5 jadi 15. Ini 10. Y-nya sama dengan 3. Y sama dengan 3, jadi untuk X-nya 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 5, 1. Jadi 1,3A ya. Soal nomor 18. Grafik di samping menunjukkan sistem persamaan linear dua variabel. Berapa banyak selesaian yang dimiliki oleh sistem persamaan tersebut? Nah, adik-adik sekalian, ini dia tidak berpotongan. Dia sejajar. Jadi tidak punya penyelesaian ya. Ini tidak ada titik potongnya adik sekalian. Jadi ini tidak punya, tidak memiliki penyelesaian. 19. Pengelola perahu. Ini mana? Ini cuma ada A dan C-nya ya. Pengelola perahu wisata menarik biaya yang berbeda untuk orang dewasa dan anak-anak. Satu keluarga yang terdiri atas 2 dewasa dan 2 anak-anak membayar 62.000. Misalkan dewasa X. Dewasa ini X, kemudian anak-anak Y. Anak-anak Y. Nah, kita diminta manakah di antara sistem persamaan berikut yang dapat kalian gunakan untuk menentukan biaya X untuk penumpang dewasa dan biaya Y untuk anak-anak. Kita rubah ke model matematika adik sekalian. Satu keluarga yang terdiri atas 2 dewasa, jadi 2X. Dan 2 anak-anak, jadi 2Y. Ya,
harus membayar 62.000. Kemudian keluarga lainnya yang terdiri atas 1 orang dewasa, 1 X ditambah dan 1 orang dewasa dan 4 orang anak. 4Y ini sama dengan 75.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Usia Riani 2/3 dari usia Susanti. Nah, ini usia Riani. Riani sama dengan 2/3 usia Susanti. 6 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka 42 tahun. 6 tahun yang akan datang, berarti Rianti ditambah 6, kemudian ditambah Riani ya. 6 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka 42 tahun. Nanti Susanti ditambah 6, ini 42 tahun. Jadi R ditambah S sama dengan 6 ditambah, ini S ya. 6 ditambah 6, 12. 12 kita kurang 12, jadi ini tinggal 30. Nah, R ditambah S sama dengan 30. Selisih usia Riani dan Susanti adalah, ini Rianinya 2/3. 2/3 S ditambah S sama dengan 30. Ya. Iya. Masih. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini sama dengan 3/3 ya. 3/3 kan sama dengan 1. Jadi 3 dikali ditambah 2, 5 ya. 5/3 S sama dengan 30. 30. Jadi S-nya sama dengan, jangan. S-nya sama dengan 30 dikali 3/5. Kita balik. 30 bagi 5, 6. 6 kali 3, 18. Jadi S-nya 18. Sedangkan Rianinya adalah 2/3 dikali 18. Nah, 18 dibagi 3, 6. 6 kali 2, 12. Pertanyaannya adalah selisih usia Riani dan Susanti. Selisihnya 18 dikurang 12. Jadi hasilnya adalah 6 ya. 18 kurang 12, 6 tahun. Oke, jawabannya D. Oke, baiklah adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan kita uji kompetensi 5 kelas 8 SMP yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat bermanfaat. Apabila ada adik-adik sekalian yang masih belum paham atau mau ditanyakan, silakan diketik pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kakak balas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like ya apabila adik-adik sekalian suka dengan video ini dan bagikan. Semoga lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Kita sambung di video lainnya. Kakak Heri, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.